Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada, kali ini kembali bersama saya Mustar Manurung. Dan pada hari ini Sabtu 18 Mei 2022, salah satu tamu kita yang hadir pada siang hari ini yaitu adalah Khalifah Ismail. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu tarikat. Ini adalah berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Dan kita akan membahas tentang mengenai apa itu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Dan pada kesempatan ini beliau hadir di studio kita pada siang hari ini. Sengaja kita undang untuk berbagi ilmu tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Selamat siang Khalifah, apa kabar yang sudah berkesempatan hadir di studio kita pada siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sedikit Khalifah sebagaimana yang saya sampaikan tadi mengenal apa itu yang dikatakan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Jika kita analogikan apa itu syariat, itu ibarat perahu. Tarikat adalah nahodanya. Hakikat adalah pulau hendak yang dituju dari perjalanan itu. Sementara makrifat adalah tujuan akhir, yaitu bertemu dengan pemilik pulau. Kiranya dalam hal tersebut bisa tidak dijelaskan apa itu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Mohon juga sedikit Khalifah untuk dijelaskan. Baiklah, insya Allah sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita yang tentunya lebih memahami apa pertanyaan dari Pak Muhtar Manurung. Oke, terima kasih. Dan juga saya mohon kiranya dalam jawaban ini kurang berkenan atau kurang tepat, saya sebagai manusiawi mohon juga untuk perbaikannya. Oke. Kemudian daripada itu, sebelum kita menjawab itu, saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di studio Dosi Podcast Entertainment Panipahan. Semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah. Amin. Kepada kita semua dan memberkati studio ini, karena tidak ketinggalan juga mungkin ataupun yang telah sudah kita lihat ataupun kita saksikan membahas tentang beberapa kepentingan-kepentingan yang hadir di studio ini, seperti masalah politik, budaya, dan lain sebagainya, tapi tidak ketinggalan juga untuk agama yang kita cintai ini. Ya, makanya pada kesempatan ini kita sengaja mengundang Khalifah, artinya ikut memberikan penjelasan terkait apa itu ilmu yang dikatakan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, karena kita sering mendengar di kalangan umum. Itu yang kita maksud pertanyaan tadi, Khalifah. Baiklah, istilah dari ada kata syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu seperti yang Pak Menurung katakan tadi, itu adalah
istilah analogi atau persamaan kata dari dua perbedaan untuk mencari suatu pemahaman. Baik. Jadi syariat itu adalah, kalau kita bicara tentang syariat, Ibarat perahu tadi ya. ibarat perahu tadi itu, syariat itu adalah perahu. Karena sebelum saya jawab ini, saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Oke. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Inilah tujuan salah satu daripada Allah menciptakan manusia. Oke. Yang tentunya dalam peribadahan itu atau pengabdian itu ada diistilahkan tadi itu, ada ibadah yang dikatakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sedangkan diibaratkan tadi itu, syariat itu sama seperti perahu. Karena hidup ini menuju suatu tempat. Hidup ini menuju suatu tempat. Tentunya tempat yang kita harapkan itu adalah jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang dikatakan tadi itu adalah pulau. Syariat itu seperti perahu. Itu syariat. Tarikat tadi nahoda. Sedangkan terikat itu diibaratkan seperti nahoda. Arti salah satu pemudi kapal perahunya ya kan? Salah satu daripada pengemudi kapal itu. Untuk tujuannya untuk sampai ke pulau itu tadi. Oke. Jadi perahu tidak akan mungkin bisa berlabuh dengan sendirinya kalau tidak ada nahoda. Kemudian setelah sampai kepada tujuan ke pulau itu, tujuan atau hakikatnya, tentunya dia ingin tahu seseorang itu siapa pemilik pulau ini. Inilah yang disebut dengan istilah ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Oke. Itu tujuan dari perahu tersebut tadi ya? Ya, itu tujuannya salah satunya. Perahu harus dinahodai. Sesuai dengan tempat yang dituju. Sesuai dengan tempat yang dituju, ibaratnya tubuh syariat kita ini. Setelah tempat yang dituju sampai, tentu ingin ketemu dengan si pemilik pulau. Oke. Ya. Itu pengertian singkatnya Pak Khalifah ya, terkait mengenai apa itu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Itu sudah merupakan dari kajian tasawuf ya? Itu sudah merupakan kajian tasawuf atau belum tuh? Itu sudah bukan kajian tasawuf, itu sudah komplit dalam agama. Karena kita itu beribadah itu ya harus melengkapi ilmu-ilmu yang demikian. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya begini, Khalifah. Apa itu syariat, apa itu tarikat, dan apa itu makrifat? Apa yang dimaksud mempelajari Islam secara lengkap? Apa saja kategori-kategori bidang ilmu-ilmu dalam ilmu Islam tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat? Sebenarnya istilah syariat, tarikat, makrifat itu sebenarnya adalah istilah dalam mengabdi dengan ilmu yang kita miliki. Sebenarnya Rasulullah SAW itu hanya menjelaskan dalam sebuah hadis itu, seperti kalau kita bikin suatu pertanyaan, kam arkanuddin, berapa rukun agama itu? Rukun agama itu adalah 3. Iman,
Islam, dan ihsan. Ihsan. Nah, ihsan ini tadilah yang disebut istilah tarikat hakikat makrifat itu. Karena dalam agama itu ada sebuah hadis mengatakan, jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka Tuhanlah yang melihat engkau. Nah, inilah yang dimaksud tarikat hakikat dan makrifat itu tadi. Sebenarnya tarikat hakikat makrifat itu adalah disebut juga syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma para ulama, saya sampaikan sedikit, kenapa mengistilahkan yang demikian? Mengistilahkan yang demikian itu khususnya pada kaum sufi atau ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama hikmah, agar kita mudah untuk memahami tentang agama dan definisi ilmu dalam agama yang kita cintai ini. Sebenarnya syariat itu adalah Al-Quran, seperti itu. Karena kalau kita bicara syariat itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Artinya syariat itu sudah termasuk di situ. Apabila kita bicara tentang syariat, syariat itu sendiri seperti Al-Quran itu seperti ilmu tarekoh membahas tentang ilmu hati. Nah, tarekat itu atau tarekoh itu hanya membahas tentang ilmu hati. Sedangkan hakikat itu adalah suatu ilmu untuk memperbaiki roh kita supaya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kitab suci yang kita cintai itu. Baik. Ada juga sedikit pertanyaan. Amal daripada syariat itu seperti apa? Kemudian amal daripada tarikat itu seperti apa? Dan juga amal dari hakikat itu seperti apa? Atau yang terakhir yang disebut, yang dikatakan makrifat. Baiklah. Pertama, sebelum manusia itu menempuh atau beramal sesuai dengan sama dengan kita menuju suatu pendidikan. Seperti pendidikan formal misalnya, ada pendidikan tingkat SD, SMP, kemudian SMA, dan perguruan tinggi atau kuliah. Nah, sebelum kita itu masuk ke SMP, kita dulu harus menamatkan, memiliki suatu ijazah. Barulah diterima oleh suatu lembaga itu. Itu contoh. Kemudian di dalam agama kita ini, sebelum kita menempuh atau mempelajari ilmu tarekat itu, terserah mau tarekat apa saja, harus kita penuhi dulu dan memahami dulu apa itu amal syariat. Oke, baik. Nah, amal syariat itu adalah amal yang nampak, dilihat oleh mata kasat, mata kita sendiri. Seperti contohnya sembahyang, zikir, baca selawat, baca Quran, dan lain sebagainya. Nah, ini dinamakan amalan-amalan syariat yang diamalkan oleh anggota syariat itu sendiri. Artinya nyata kelihatan. Nyata kelihatan. Nah, dari syariat tersebut. Dari syariat tersebut. Nah, kemudian kalau kita ditanya, amal syariat itu ada berapa macam seperti itu? Sebenarnya banyak. Banyak ya. Banyak, sehingga kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Namun, begitu jumlahnya banyak, pokok daripada amal syariat itu hanya 3 saja. Pokoknya. Pertama, taubat. Kedua, takwa. Yang ketiga, istiqomah. Nah, kalau ini sudah kita laksanakan dengan bagus,
Nanti apabila kita masuk suatu jenjang pendidikan atau ilmu yang disebut dengan thariqah itu, barulah bisa kita itu mengamalkan thariqat, menjalankannya supaya supaya sesuai dengan harapan ilmu itu sendiri. Kalau kiranya syariat itu belum beres, apakah tidak bisa menempuh ilmu tarekat itu? Bisa aja tuh. Tapi ibarat kapal perahu tadi kalau belum beres susah untuk dinahodai seperti itu maksudnya ya. Ya, sama seperti perahu tadi itu. Seorang nahoda kalau ingin berlayar misalnya, biar legal, tentu mengurus surat-suratnya seperti itu. Surat lengkap. Lengkap supaya aman dalam perjalanan sampai kepada tujuan itu selamat. Oke. Nah, seperti itu umpamanya. Kita kasih contoh. Jika amal syariat itu yang 3 pokok ini tidak bisa kita laksanakan, kemudian kita menempuh ilmu tarekat ini. Bisa aja belajarnya bisa. Belajarnya itu bisa. Mendapatkannya ilmu itu bisa. Bisa. Cuman Harus didasari. potongan aja. Potongan aja. Tapi hikmah daripada ilmu itu, barokah daripada ilmu itu tidak akan didapatkan. Kenapa demikian? Karena ilmu syariatnya yang 3 tadi itu belum lagi benar-benar dilaksanakan amalan daripada syariat itu. Misalnya nih, ini misalnya nih, Oke. orang itu masih suka berjudi, masih suka, masih hobi berjudi. Nah, kemudian masuk menempuh ilmu tarekat, misalnya kalau di daerah kita ini ya katakanlah bersuluk kan seperti itu. Oke. Nah, bersuluknya itu bisa. Jangankan 10 hari misalnya seperti itu. 40 hari Bisa. saya rasa bisa. Nah, kalau masuknya itu bisa. Cuman karena syariat ini belum beres, begitu dia keluar daripada pekerjaan ilmu tarekat itu tidak ada hikmah. Tidak bisa membawa kebaikan, jangankan kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada dirinya itu pun tidak bisa. Kenapa? Karena syariatnya belum diselesaikan, yaitu taubat. Bisakah orang melaksanakan tarekat itu kalau taubatnya belum selesai? Nah, makanya daripada itu, kalau kita ingin masuk ke dalam ilmu tarekat itu, kita itu harus taubat dahulu dari segala-gala dosa kita. Misalnya, kalau kita masih ingin mau mencuri, ingin lagi mau membuka aurat kita, masuk kita ke dalam ilmu tarekat itu. Nah, itu masuknya aja bisa. Potongan aja bisa. Tapi hikmah daripada itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena tidak taubat itu. Oke, baik. Artinya begini, artinya yang Khalifah maksud tadi harus membersihkan diri secara syariat. Artinya secara zohirnya tadi ya kan? Ya. Untuk Betul. menempuh kajian yang kedua lah seperti yang Khalifah sampaikan tadi dari SD ke SMP ya kan? Ya, seperti itu. Kemudian dari syariat ke tarikat. Untuk menempuh ke tarikat itu harus mensucikan diri Terlebih dahulu. Pengertiannya tadi tobat, Ya. tobat mensucikan diri. Masuk baru bisa menempuh ilmu tarikat. Tarekat. Setelah diri kita sudah suci dari zohir, baru kita bisa menempuh ilmu tarikat. Ilmu tarekat atau ilmu batin. Itulah yang dikatakan nahoda. Nahoda tadi. Untuk mengemudi sebuah perahu tadi ya kan? Ya. Andainya perahunya bocor, kemudian nahoda tidak bisa mengemudi untuk menuju suatu pulau yang tempat dituju. Betul. Jadi untuk nahodanya tadi? Untuk nahodanya itu yaitu di dalam ilmu tarekat itu. Ilmu tarekat itu juga adalah suatu pengamalan, suatu ibadah yang disebut pengamalan dalam ilmu tarekat. Dan ilmu tarekat ini
banyak amalan-amalan sesuai dengan tarikat-tarikat itu sendiri. Kemudian walaupun begitu banyak misalnya di dalam tarikat Naqsabandiyah, saya hanya bisa menceritakan sekitarnya. Oke. Di dalam tarikat Naqsabandiyah itu ada beberapa pelajaran-pelajaran dan pokoknya juga itu adalah 3 juga. Nah, tujuan bertarikat itu sebenarnya itu tadi untuk mencapai ilmu hakikat. Jadi tarikat itu setelah kita kalau kita mau berangkat seperti syariat itu dibaratkan perahu, ya kita periksa alat-alatnya, kompasnya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan nahoda ini diibaratkan nahoda itu adalah tariqatnya, yaitu kalau kapal itu berlayar, ya orang yang membawa nahoda itu bukan hanya ahli di bidang pelayaran, tapi harus melengkapi surat-surat keberangkatan itu atau surat izin daripada pemerintah itu. Seperti itu misalnya. Jadi artinya ini seorang nahoda. Nah, seorang nahoda harus setelah kapal sudah beres, nahoda atau orangnya ini kalau dibawa ke dalam ilmu tarekat, itu hati orang itu harus bersih. Nah, jadi tarekat itu adalah hati. Kalau hatinya sudah bersih, karena tujuannya itu untuk sebagaimana yang Pak Manurung katakan tadi itu, tujuannya untuk berlayar ke suatu pulau itu. Nah, Oke. itu tujuannya. Jadi tidak akan bisa sampai kepada tujuan itu kalau seandainya nakhoda itu tidak melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan pelayaran atau tujuan itu, seperti itu. Terutama persyaratan dari nahoda ini setidaknya kompas lah ya kan, tempat menuju sesuatu itu kan harus memiliki kompas ya kan. Kompas bisa. Setelah sampai ke pulau tersebut dan ingin pula bertemu dengan pemilik pulau Nah, inilah penghujung. di penghujung. Penghujung daripada yang dikatakan dalam agama kita itu ujung atau puncak kelezatan ibadah seseorang itu apabila dia telah makrifat kepada Allah. Nah, tadi itu setelah dia memenuhi persyaratannya, keberangkatan sudah diurus, baik itu surat-suratnya, kompasnya dan lain sebagainya. Nah, untuk menuju ke suatu pulau, begitu dia sampai ke pulau itu hakikatnya, itu hakikatnya, itu tujuannya. Nah, setelah sampai suatu pulau itu dia ingin tahu. Begitu dilihatnya pulau itu indah, macam-macam di pulau, namanya pulau. Dia ingin tahu siapa pemilik pulau ini. Nah, inilah yang dinamakan makrifat itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahasa analoginya tadi itu ingin mengenal si pemilik pulau tersebut. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian ini mungkin durasi kita terbatas, mungkin ada hal-hal masing-masing pekerjaan kita perlu kita kerjakan. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi sebagai penutup atau mungkin di lain kesempatan bisa diuraikan lebih mendetail. Terima kasih. Terima kasih. Pertemuan ini walaupun singkat tapi bagi saya ini sudah cukup. Namun kalau kita paparkan secara seluas-luasnya, mungkin waktu kita lah yang terbatas. Oke, baik. Namun saya simpulkan dalam hal ini adalah saya menghimbau juga bagi khususnya pada keluarga, kawan-kawan atau saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat. Artinya kalau ingin kita itu masuk pada suatu ilmu tarekat itu, hendaknya terlebih dahulu kita bereskanlah syariat kita supaya harapan dan tujuan kita dalam menjalankan
atau menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tarekat itu agar supaya sesuai dengan harapan memperbaiki akhlak kita, terutama menyelesaikan tobat kita dulu. Baik. Seandainya kita dahulunya meninggalkan sholat, kemudian mau masuk ke ilmu tarekat atau mengamalkan ilmu suluk, itu kan tujuannya orang ingin baik gitu, Oke, ingin baik. memperbaiki diri. Ya, kita tobat dulu atau misalnya dosa kita meninggalkan puasa, itu kalau sebagusnya seperti itu, kita mengqadha puasa kita. Kemudian kalau kita pernah meninggalkan sholat kita, ya kita qadha, artinya kita betul-betul bertobat, Oke. barulah kita masuk ke jenjang ilmu, pendidikan ilmu tasawuf atau ilmu hati. Sekian dari saya. Oke, terima kasih, penjelasan sangat matang juga disampaikan pada kesempatan ini, dan juga saya memahami apa yang Khalifah sampaikan tadi perlu untuk kita ketahui bersama. Artinya dunia tasawuf ini sangatlah penting dan menarik untuk kita jelajahi, karena itu adalah jalan untuk mengetahui hakikat kehidupan dengan dasar ilmu syariat yang matang, kemudian dituntun oleh mursyid menuju pembersihan batiniah yang berakhir dengan hadirnya Allah dalam hati. Oleh karena itu, dalam dunia tasawuf penting bagi kita untuk tahu dan memahami apa itu syariat dan apa itu tarikat, hakikat, dan juga terakhir makrifat. Oke, terima kasih Khalifah sudah hadir di studio kita pada kesempatan ini, pada siang hari ini. Mungkin ada di lain kesempatan kita akan kembali mempertanyakan tema-tema yang lain berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat Islam. Dan sekaligus kita ucapkan terima kasih banyak juga lah atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi